Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan dari Semanik, kembali dengan saya Kang DMC dari Semapur. Semanik punya cerita ajibun, guys. Malam hari ini saya sudah berada di rumah adik kelas saya ini sepertinya. Benar. Adik kelas saya ya. Siapa dia ya? Teman-teman pengen tahu keseharian seperti apa? Kita akan langsung yuk dengan Raden Rama Sastra Negara SSN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallah. Wah, ini adik kelas saya, teman-teman. Wah, luar biasa nih. Alhamdulillah, teman-teman. Langsung saja kita berkenalan yuk. Kang, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Keluarga gimana? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Kuma sehat oke? Barakallah, alhamdulillah sehat selalu. Barakallah. Dan kita doakan juga buat teman-teman Ya. dari Semanik semuanya sehat semuanya ya. Kang, saya Ya. panggilnya Akang aja walaupun adik saya Akang aja. Karena kita udah pakai ikat Sama tangan ya? ya, luar biasa ya. Oke. Kang, teman-teman di Semanik pasti pada nonton semua. Pengen kenal nih dengan sosok seorang Raden Rama Sastra Negara SSN yang konon katanya di iklan sudah jelas beliau adalah seorang direktur dan sutradara. Kita kulik ya. Seperti apa sih dan bagaimana beliau? Sok Kang, silakan perkenalkan sama teman-teman semuanya. Angkatan berapa? Terus rumah di mana? Anak ada berapa? Nama RT siapa? Oh, nggak usah. Silakan lanjut. Oke. Sampurasun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia ya. Ketemu teman-teman dari Semunik. Semunik ya? Oh, dulu Semunik dulu, dia Semunik bukan Semanik. Saya ingat waktu itu saya kan Masih Semanik. Semanik terakhir, jadi dia Semunik, makanya dia iya, terbiasa dengan bener. Semunik. Semunik. Lanjut. Jadi saya tuh angkatan 98. Paling baong. Paling bawang ya. Bengsi maksum. Kabur wae. Maksud anu kurusnya. Iya, dulu kurus. Dulu kurus ya. Sekarang juragan minyak. Wah, luar biasa ya. Alhamdulillah ya. Saya juga kenal sama Kang Ade mah. Barakallah. Dulu ganteng, sekarang makin ganteng. Wih, Ya. luar biasa. Dulu Subhanallah. putih saya Putih tuh. ya, sekarang putih Bang banget. Ade 98 kan kalau nggak salah? 96. 96 ya? 96. Saya waktu masuk kelas 1 ya Kelas berarti ya? 1, betul. Iya, ini Don Juannya juga nih. Iya, dan juga. Saya tahu. Saya tahu Don Juan, saya tahu. Ada mantannya angkatan saya kan? Ada. Ya kan? Ada. Siapa namanya? Ada, lupa saya. Karena kenapa saya lupa? Karena mantan itu untuk dilupakan. Iya. Tetet gitu. Iya, Saya ingat itu. Iya, Bener. Bener. Betul sekali. Lanjutlah, udah ngomong itu. Lanjut. Siap. Mangga. 98 ya? 98. Oke. 98. Rumah di? Sekarang tinggal dulu sebelum Covid itu saya masih di Jakarta di Pancoran, di Rasa Mala. Terus alhamdulillah Februari itu entah mengapa disuruh pindah. Jadi lucu awalnya pindah tuh. Ini rumah yang ngontrak di sana tuh. Atapnya selama 1 bulan bau tai kucing. Bayangin. Jadi kan hujan tuh, hujan. Kucing aja, kucing. Ini apa ini? Udah nggak nyaman aja selama 1 bulan. Pastilah. Memang ternyata ketika saya ke atas ada teh kucingnya. Jadi si berarti- kucing tuh belum selama saya 6 tahun di situ belum pernah ada kejadian itu. Belum pernah kejadian itu. Cuma selama terakhir ini 1 bulan, sebelum Covid itu, 2 bulan sebelum Covid, 1 bulannya itu bau teh kucing. Oh, berarti mungkin ada Disuruh yang kali ya sama Allah ya. mungkin supaya pindah gitu Suruh ya. pindah. Nah sekarang alhamdulillah per Maret itu saya udah di Bogor ya. di Bogor Baru ya. Bogor Baru Di Bogor ya. Baru. Oh, jadi alhamdulillah lah balik lagi Baik ke lagi kampung. ya. Oke, baik. Jadi itulah tentang Kang Rama ya. Kang Rama, Siap. dulu berarti kalau 98 masuk 95. Iya, 95 ya. 95 ya. Berarti saya kelas 2, saya kelas 3, berarti ya baru masuk Baru masuk. ya. Baru masuk. Karena memang Semunik waktu itu ya. Semunik. Iya. Oke. Nah, ceritain dong apa sih yang Kang Rama rasakan di saat SMA dan kenangan apa sih yang tidak pernah bisa lupa kalau misalkan inget dengan masa SMA gitu. Pokoknya kalau inget SMA, SMA negeri itu nggak akan bisa lupa deh. Apa kira-kira ada nggak? Jadi saya tuh telat masuk SMA tuh.
Jadi ibu saya tuh udah nyari-nyari kemana-mana nggak diterima dan netik. Rumah di mana dulu? Rumah di Tegal Gundil belakang waktu sini. Sekolah. Waktu sekolah. Di Tegal Gundil. Tegal Gundil. Jauh juga ya. Rumah orang tua di situ. Terus akhirnya datang tuh. Jadi udah masuk seminggu apa 2 minggu saya baru masuk ceritanya. Oh, telat ya. Telat. Terus ya yang paling berkesan sih karena jauh ya. Jadi saya telat terus. Setiap hari itu pasti saya distrap. Jalan kaki, ya. Di lapangan basket ya. Basket, ya. Saya lari-lari. Karena karena dari Bogor. Dari Bogor, tahu sorangan ke sana naik angkot. Jadi yang paling berkesan itu saya selalu disetrap. Setiap hari. Eta mah lain. Dan ada yang kisah menarik lagi nih. Jadi waktu itu saya kan nggak bisa kemana-mana ya, maksudnya daripada telat nih dimarahin mulu. Akhirnya saya nebeng tuh, nebeng di rumah kawan-kawan. Ada di rumahnya yang di daerah Sukabumi, ada yang rumahnya di Puncak. Nah saya tuh tiap hari seminggu di sini. Nomedan karena takut telat. Tapi ketika nginep juga telat juga. Nupuguh malen lain sieun telat. Hayang udah hareup bener. Jadi saya mah nggak akan lupa ya sama Semuni karena saya bertahan hidup tuh di Semuni. Oh gitu ya. Di kawan-kawan yang ada di sana lah. Nah itu waktu Sukabumi nginep di rumah siapa tuh? Masih inget nggak temennya siapa? Masih siapa ya yang di namanya? Lupa. Cisarua banyak. Yang sering lupa nginep juga itu. karena soalnya di saya nih ada pernah WA, Kang tolong tanyain katanya. Dulu Kang Rama katanya sok ngabiakeun sangu di imah urang. Bener. Mungkin teman-temannya nonton deh. Hatur nuhun pisan. Saya harus bersilaturahmi tuh nanti. Harus ya. Harus karena ya. saya kemarin kan niat saya cuman kemarin tuh baru ke rumahnya Yahya, terus ke rumahnya siapa lagi lah, Ari ya, ke rumahnya Ari. Jadi saya pengen ke rumah yang di atas. Oh iya. Karena saya mau memori zaman dulu ya. gitu. Mungkin kalau Kang Rama punya rezeki juga nanti kan pasti ke sana untuk ya amin bernostalgia lah ya sekalian. Siap, mungkin buat teman-teman yang di sana sok aja WA-nya nanti disebutkan terakhir. Benar. Saya pasti ke sana. Gitu deh, insyaallah ya. Karena kemarin 3 bulan tuh Covid kan jadi nggak bisa bergerak, paling teman-teman aja waktu itu kayak Maksum, Yahya, Yoni, pokoknya teman-teman 98. Ketika saya di sini baru 2 minggu, pada datang tuh. Kesini alhamdulillah lah. Jadi bisa kumpul lagi gitu. Oke. Dulu kelas 1 berapa? Kelas 2 berapa? Kelas 3 berapa tuh? Wali kelas masih apa enggak? Aduh. Yang berkesan tuh kelas 1 kayaknya saya 1B. Kelas 2 tuh 1B. Ada AB ya? 1B atau apa? Nggak ada ya? Pokoknya yang paling berkesan tuh saya ketua kelasnya tuh Pak Ian. Pak Ian masih ada Pak Ian ya? 1, 2, 3 mungkin. 1, 2, 1, 3. Iya betul. Iya, maklum ini. Emang TK 1B. Kalau B besar. Maklum di PAUD baheulana. Oke. Kelas 1 Pak Ian ya. Kelas 2 siapa wali kelas? Lupa tuh kelas 2, kelas 3. Lupa juga kelas 3. Berarti kelas 1. Oke, ingat ya. Padahal kelas 2 jeung kelas 3 lilaan kelas 1. Gitu ya. Tapi yang diinget kelas 1. Oke, pelajaran favorit dulu apa? Pramuka. Pelajaran pramuka. Eta mah eskul, Mak. Pelajaran mah atuh sejarah, matematika, ya pramuka. Pelajaran ulin eta mah. Tapi good, mantap. Oh, dulu pramuka ya? Pramuka. Tapi senengnya itu pramuka bisa izin. Ya bisa izin. Izin wae juga nah. Izin wae. Lamun teu izin nyompor le tukang. Ya. Tembok. Modus. Bener ya. Jadi gini Kang, memang kita kan ada eskolnya pramuka, PMR waktu itu ya. Mungkin basket ya, ada basket juga. Olahraga mah emang sudah menjadi kewajiban ya. Cuman dulu pramuka aktif apa memang ikut-ikutan aja?
Dulu tuh saya simpatnya temporer ya. Kalau bahasa dulunya temporer. Temporer non ya. Kos tato. Iya, sakapeng. Sakapeng. Sakapeng sakadaek lah pokoknya gitu ya. Keur daek miluan temen tewe gitu ya. Gitu mungkin ya. Udah. Oke. Dulu waktu zaman-zaman SMA nih, kalau Kang Rama ini termasuknya pendiam kah, bandel kah, playboy kah? Sok cerita aja langsung lah. Ini yang tahu nih Yahya nih. Kalau Yahya teman S98 karena saya sebangku kan. Sebangku ya. Oh, ya, bangku. Sebangku. Kelas 3 kelas 3 ya, kelas 3 sebangku. Nah, kalau dikatakan pendiam enggak, cuman memang baungna teh baung gitu ya lamanya. Kita mah enggak narkoba gitu. Yeah. Kita enggak mau setik mah narkoba. Yeah. Ya tahulah bangor-bangor zaman baheula. Iya. Paling eta intisari. Intisari, iya. No sensor kan? No sensor. Tapi jangan diikutin ya. Untuk teman-teman yang baru-baru. Jangan. Pokoknya hindari narkoba. Jangan jauhi ya. Jauhi. Terus berantem suka berantem. Suka. Oh, dulu 98 lagi hit-hitnya ribut ya? Ribut, ya suka berantem. Cuman dulu pernah saya tuh waktu kelas 1 dipukul sama anak kelas 3. Berarti kelas saya dong? Ya. Saya ajar mana? Si X ya pokoknya. Dia tiba-tiba datengin ke rumah. Ke rumah. Ke kelas. Ke kelas. Kamu ya? Mana saya ya surat ya? Sangkanya saya nyuratin. Nyuratin pacarnya? Oh, ini urusan asmara ya? Asmara. Nah disitulah. Tapi ya sudahlah salah paham pada saat itu. Salah paham. Padahal mau nyuratin guru. Surat izin pada. Pernah diajar ya? Dipukul gitu. Tapi nggak bak-bik gitu. Cuma dipisahin aja. Era pannya. Pan dulu juga emang tinggi gede kan? Tinggi 2 kali lipat ini saya dulu. Pakai enggrang kan sekolahnya. Bisa. Sekarang menciut. Bisa. Gara-gara bisa diem nggak? Terus kalau pendiam ya nggak pendiam. Nggak pendiam. Jadi pernah kita tuh satu kelas suka sama si X. Nah, suka sama si X. Nggak usah sebutin ya. Nggak usah kan mantan juga. Iya, sebut ini bukan bukan mantan sih. Sebutlah mawar. Sebutlah mawar. Ketika mawar, terus kita tuh si mawar ada di kelas A, di kelas berapa gitu, beda kelas sama kita. Ya A B wah, ini TK beneran. Kelas hiji, kelas hiji 2 gitu. Hiji A, hiji B. TK yang beneran baheula ya. Terus nggak ada gurunya di kita. Ada gurunya. Kita samperin tuh ke kelas lain. Ya kan? Kita samperin. Dia juga nggak ada gurunya pada saat itu. Samperin, udah ngobrol, tiba-tiba guru kimia masuk. Guru kimia tuh yang paling gayak. Saha? Bunia masuk. Dak, nerangin. Saya kan di situ. Lihat saya tuh Bunia teh. Kamu bukan dari kelas sana. Modus ta. Jadi bla 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 bla. Oh iya. Salah gitu. Kamar lah, salah kelas lah gitu ya. Karena keur ngobrol jeung seseorang eta. Iya, seseorang eta. Modus lah. Bicarakan. Saya di SMA gak punya mantan. Cuman saya mantan mereka. Oke. Oh jadi itu ya yang itu. Itu paling bandelnya bandel gitu doang ya. Terus paling biasa semok mah ya. Ke Bu Haji itu, aduh saya paling kangen. Masih ada Bu Haji ya? Bu Haji mana? Di depan sekolah itu. Ada Bu Haji. Di mana? Hah? Innalillahi. Meninggal ya? Inilah wah, saya juga baru tahu. Terima kasih tuh. Tapi anaknya sekarang memang meneruskan usaha itu. Ada konter anaknya ada. Oh di situ? Di situ juga. Kan dulu mah kan Indomie segala macam gitu ya. Yeah. Nah sekarang udah bukan, sekarang udah konter anaknya, udah konter handphone, udah konter udah upgrade lah ya. Udah upgrade. Cuman memang sebelahnya masih ada Indomie segala masih ada. Tapi bukan Bu Haji yang pegang. Tapi itu memang tanah itu dari ujung awal sekolah kita sampai ujung sini emang tanahnya Bu Haji itu. Oh sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Oh dijual kah? Enggak, memang kan dia cuman memang untuk ngontrakin aja. Oh, gitu. Akang hafal banget. Saya hafal karena itu di situ karena saya marketing di situ.
Oh masih ada, saya pengen juga tuh ketemu sama anaknya Bu Haji. Iya, Bismillah ada. ya. Ya, insya Allah masih ada. Kalau Pak Haji masih ada, Pak Haji masih ada. Oh Pak Haji masih ada? Masih ada, saya masih ada. Nggak nikah lagi belum kan? Belum. Oke, siap. Belum. Dia nunggu anak 2021 katanya. Berondong, Wak. Ternyata Pak Haji. Iya. Oke, Kang. Siap. Lanjut ya. Ya. Dulu Ya. waktu zaman-zaman SMA kan kita pasti kalau istirahat pasti ke kantin. Masih hafal dong siapa yang kantin itu? Tahu tuh, Saha. kantin ibu siapa, belakangnya ada tempat duduk. Ada ruangan belakang tanya. Kang kantin mah enak tempat diuk atuh kantin ngampar di handap. Enggak, tempat masak tuh ada iya. dipan-dipan. Dipan-dipan. Kita smoking on the water di situ. Iya. Gitu. Siapa? Masih ingat nggak siapa yang jaga? Yang Itu jaga? nggak tahu tuh. Masih ada tapi. Pak Haji Ijan. Iya, Pak Mang Haji. Ijan. Mang Ijan. Nah, dulu kan sekarang Mang Ijan, sekarang udah Haji Ijan. Oh, udah Pak Haji. Tanya dong, kenapa saya tahu? Saya marketingnya. Gua coba tahu gitu loh. Gitu. Oh, gitu masih ada Mang Ijan. Masih ada. Masih jualan. Masih jualan. Makanya Aduh, bener-bener, Kang Rahmat kangen, tonton dong buat teman-teman juga ini yang mau lihat Iya, bener-bener. episode pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya, sampai ke episode ke-53 itu semua ada di YouTube. Like and subscribe jangan Iya, lupa bener, dong. bener. Jadi begini, nanti juga kita nanti di akhir di beberapa event kita akan ada kuis menanyakan episode berapakah saya wawancara dengan misalkan si A, si B. si A. Ya, Kalau mereka nonton ini dari awal episode, pasti mereka tahu, oh episode kelima. Nah itu akan mendapat hadiah. Itu luar biasa hadiahnya. Karena apa? Berarti teman-teman harus nonton semua nih. Iya, Episode benar, 1 sampai episode terakhir harus nonton. Jadi nanti kita ada beberapa pertanyaan. Episode berapakah saya wawancara dengan Kak Saprudin, misalkan begitu. Benar. Episode berapakah saya wawancara dengan Johansa. Nah, itu kan Kak Johansa yang punya Hotel Oni. Kan kalau mereka, oh ini episode segini, berarti bisa jawab. Itu luar biasa hadiahnya buat. Lumayan ya? Oh iya dong. Umroh gitu? Enggak, kalau umroh enggak. 1 unit handphone. OVO, merek OVO F9. Oh, ada alumni yang kerja Kali di bayar, OVO? 9 kali bayar. 9 kali. OVO F9, kali bayar. Makanya dia minum dulu. Oh iya. Supaya nggak itu. Mata ya. Cek orang-orang bule kok situ lah. Alhamdulillah. Ya, minuman gelo ya minuman. Ya. Hebat. Iya, dan kalau bantuin teh na ya. Aing lihat pahit. Lain mabok pahit, Wak. Tinggal di warna lah ya. Geblek ya. Tapi ini obat diabetes. Cuman mohon maaf ini gelas mapurnya ketinggalan. Apa-apa ya. Oke. Oh, ada ya gelas mapur ya? Ada pesen dong. Branding berarti ya. Oh, luar biasa semuanya juga. Pakai singlet semapur. Ini ininya semapur, singlet semapur. Saya kaos dalam, celana dalam semapur. Kalau udah cinta semapur semua semapur. Benar, Masya Allah. Sampai celana dalam tuh karetnya semapur. Karetnya. Bawahnya nggak ada, nggak pakai. Karetnya doang. Oke, lanjut. Siap. Nah, lulus SMA, kuliah di mana? Nah, ini dulu lulus SMA tuh saya pengen kuliah di tempat lain, tapi ibu saya pengen jadi sarjana hukum. Pengen ibunya jadi sarjana hukum. Saya. Kenapa nggak ibu yang kuliah aja? Jadi ibu saya tuh pengen SH, saya tuh bapak saya pengen pilot. Oh, saya nyambungnya. Oke, lanjut terus. Akhirnya saya saya pergi ke Bali pada saat itu. Bali. Jadi saya udah Bali terus Cimanggu. Bali. Jadi ke Bali saya jualan di Bali. Oh, jualan. Karena saya pengennya di kesenian. Jadi nggak kuliah. Nggak kuliah 1 tahun. Langsung ke Bali. Ke Bali. Jualan naon? Jualan. Jadi gini, saya bertiga waktu itu sama teman saya. Modalnya cuma $5. $5. Nah, $5. Jadi teman saya ngumpul lah. Itu dolar berapa ya? Masih 3.000 apa 4.000 ya? Pokoknya itu semua 25.000 aja. Oh iya. Dikalikan $5 5.000-an. 5.000. Nah, kemana yuk? Saya. Ini saya ada $5 teman saya punya. Ya udah, jalan aja. Kemana? Ke Bandung. Ngapain? Jual TV. Bandung Bali ya teh? Bandung lah. Iya. Ke Bandung tah. Jual TV. Mau TV nu Bundik merekna. Ya, yang TV gede terus tukangnya cekung gitu. Bener. Bayang aing mah. Hamil 6 bulan teh TV tah. Juga maksum dong. Terus
Udah tuh kan rumahnya tuh di mana gitu, di atas, turun. Iya mana makin naon nih. TV teh. Ini TV gua katanya. Dari bapak gua, kata teman saya. Siapa si? Ada si A lah. Si Asep. 3 orang kan. 3 orang. Aik dah mana kan? Oke, kita jual aja. Jual aja. Jumat, pada saat itu Jumat. Itu Jumatan, bergu tuh. Mau TV di gunung. Emang di Bandung Jumatan apa Jumat? Sabtu sih karena. Tapi kita beda. Oke. Jadi jual TV. Jual TV. Berapa waktu itu jual TV? Nah, 1,5 juta. Gua mahal loh. Gede tuh, gede saking gedena. Lucu juga ya. Jadi TV itu ditaruh di pinggir jalan karena pada Jumatan kan. Aik di Pegadaian, arek dijual ke kita nongkrongnya di pinggir jalan. Belakangnya warung kopi. TV. Kan ngerokok gitunya, jual ke mana itu luan. Tiba-tiba si tukang rokok. Ini suami saya aja yang beli. Cek tukang rokok. Lagi Jumatan. Ini berarti tukang rokok awewe tuh. Yang beli suami saya suaminya. Jumatan. Terus ini TV saya. TV siapa? TV saya, Bu. Cek teman saya. Oh ya udah, bukan TV nyolong kan? Bukan, soalnya cuma disarungin. Oh, disarungin. Masa nyolong, Bu? Kita bilang siang-siang. Iya, siang-siang. Udah dijual 1,5 juta ceritanya. Nyolongnya malam, Bu. Jualnya siang. Benar. Namun dijual penting dah kayaknya kalau nyolong. Ini mah enggak, Bu. Enggak nyolong. Siangnya, malamnya iya. Lanjut. Singkat cerita, kejual. Dapatnya 1,5. 1,5. Terus bentar. Itu tahun berapa? Tahun 2000. Iya, 98 lah. 98 berarti 1,5 itu lumayan besar loh. Gede. Besar. Kalau di kita mah sekitar sekarang 10 bisa jutaan lah ya. Sekarang. 10 jutaan. Iya, 10 jutaan. Udah. Beli naon ya? Udah ke mana? Tadi situ udah gue tawarin. Udah ke Bali aja, kita jualan. Jadi akhirnya beli. Jadi 1,5 ditambah duit tadi 25.000. Itu mah udah habis ke Bandung kan. Segala macam makan segala macam. 1,5 ya udah kita beli itu waktu itu keramik di Bandung, keramik asbak. Ada suku Dayak, segala macam lah kita bawa tuh, kita beli waktu 15.000 banyak. Banyak ya. Udah kita jualan di sana di Kute. Breng kan itu. Pas di Kute loba nih jualan gitu. Dengan harapan ekspektasi tinggi gitu ya. Ini barang kayaknya I can speak English a little bit. Kan haho. Dengan harapan, ini barang kayaknya paling ori, nggak ada lagi. Pas kayak itu ngampar anjing loba. Udah. Jadi pertama malam kan kita nyari kosan kan. Nyari kosan tuh, puting-puting datang naik kereta kita. Akhirnya ya udah nggak ada yang nerima karena malam-malam kan. Iya. Akhirnya kita tidur di Kutenya. Naik taksi tidur di Kute. Tidur aja kita. Kute itu kalau di rambut atel. Oh, kutu. Terus singkat cerita ketemulah sama orang pinggiran jalan. Akhirnya kita kos di sana. Dulu tuh 1 bulan kos di Bali itu cuma 40.000. Anjir murah. Bayangin kita. Anjir, murah. Akhirnya karena loba dijual murah. Dikasih info lah sama tukang. Jualan di diskotik aja. Jualan apa? Orang Belanda itu suka lisong. Nukas kita mah adipatinya. Jeung sesajen. Iya, lisong. Meuli 3.000, dijual 20.000, 40.000. Ngerjain itu kita. Itu jadi kita. Jadi eta kamanakeun eta? Dijual murah. Jual murah karena udahlah yang penting laku. Udah. Karena loba ternyata di dirinya. Sana. Akhir 3 bulan atau 4 bulan temen saya kena step. Karena anak orang kaya dia teh itu bisa hirup hese. Saya emang orang hese gitu kan. Jadi biasa gitu. Enggak makan nggak biasa. Akhirnya kita saya telepon orang tuanya. Tapi kita udah dapet duit tuh. Dari jualan itu. Udah dapet duit, udah pulang lah kita. Ya hampir 4 bulan, 5 bulan lah di sana. Karena nganterin dia, nggak mungkin dia ditinggalin kan. Iya. Udah dari situ. Ayan, lain step. Lamun step. Bedanya? Udah korok. Enggak, itu yang dance gitu dia. Suka gitu-gitu. Itu mah ayan. Ayan ya? Ayan. Ini sekali ada ayan goreng. Jadi malam-malam mungkin karena makan kita nggak teratur gitu kan, biasa teratur.
Dia gini-gini. Iya, itu gitu. Ayan. Kalau udah gede Ayan. Kalau Ayan ya? Ayan. Kalau Kalau anak udah kecil, tua? Ayan. Kalau misalkan yang anak kecil itu step. Oh, Kalau step. remaja Ayan. Kan kita masih anak kecil waktu itu. Nah, udah dari situ Oke. baru udah tuh kuliah menganggur aja main gini. Ya udah kuliah di Jadi sini. pulang ke Bogor lagi, suruh kuliah. Suruh kuliah. Nah, jadi punya pengalaman di sana lah jualan. Ya, segala dari macam. mulai di sana ada uang sedikit. Hmm. Udah masukin karena murah kan waktu itu. Oh, kuliah. Akhirnya masuk di IKJ. IKJ. Tadinya mau jadi pemusik. Musik. Pas masuk ke sana disodorin formulir Hmm. kudu maca not balok. Kumaha maca not balok? Oh, iya. Waduh mikir kan, ya udah. Nu teu maca naon sih? Nu cinyin teater. Teater. Cuman ngapalin naskah, wow. Oh. Itu ceritanya. Panjang ya Iya, iya. prosesnya. Kang, deketin. jadi awalnya musik, tapi bisa alat musik. Bisa. Bisa. Cuman harus kudu apa not balok. Karena persyaratan masuk IKJ musik pada saat itu harus bisa not balok, Not balok. harus sudah punya dasar. Sedangkan A itu not balok nggak bisa. Nggak bisa. Bisanya S balok. Oke, lanjut. Berarti langsung ke teater. Ke teater. Nah, itu teater IKJ ya. IKJ. Ikatan? Ikut bukan. Bukan. Apa? Ikut kakak jualan. Ya, IKJ apa? Itu. Institut Kesenian Jakarta. Ya, Institut Kesenian Jakarta. Iya. Ngambil bagian teater. teater, jurusan Oke, ya. teater. Jurusan teater. Nah, itu apa yang dipelajari dari sana? Banyak. Banyak. Hidup terutama ya. Ya. Jadi maksudnya Acting lah ya. Jadi seni peran, Seni peran. olah tubuh, olah vokal, vokal, naskah, naskah, kayak gitu. terus apa namanya artikulasi. Ya itu olah vokal masuk bagian vokal dari ya. vokal. Nah itu berapa tahun? Saya tuh D3 awal. Hmm. Harusnya 3 tahun kan? 5 tahun. Kunaon tah? Kan hese baheula mah. Jadi sekalian neangan duit. Jadi kita nyari uang, balik kuliah, nyari uang, bayar kuliah, gitu ngamen. Iya. Dulu mah saya sebelum kan kesana tuh nggak kenal siapa-siapa di Jakarta. Jadi tidurnya di pinggir jalan, masuk remaja masjid lah, Oh. tidur di masjid gitu. Jadi bukan D3 ya? D3. D3. Tapi 5 tahun. Sedikit lagi DO. Kalau saya alhamdulillah dulu kuliah di D2, jadi makanya Dede panggilannya. Oh iya D2, 20 tahun tapi ya. Oke, terus jadi apa setelah itu? Apakah ilmu-ilmu yang pelajari itu bisa menghasilkan? Alhamdulillah. Apa contohnya? Jadi dulu tuh waktu pertama kali saya gabung sama grupnya almarhum Didi Petet Oh, almarhum Didi Petet, sama Sena Utoyo. Jadi saya gabung di situ, namanya Sena Didi Mime waktu itu. Sena Didi Jadi Mime. memang Sena Didi Mime. pantomim ya. Pantomim. Jadi saya banyak belajar sama guru-guru. Ada Mas Sena waktu itu udah meninggal, jadi ada Mas Didi sama Mas Yayu. Jadi saya belajar sama guru-guru saya itu, beliau jadi diajarin. Kalau dulu jadi badut tuh saya suka jadi badut. Pantomim tuh kalau di Ancol. Ancol. Nah, gini-gini bawa. Nah, itu. Itu juga termasuk olah peran ya. Itu acting ya. Acting ya. Jadi saya itu bisa menghasilkan ya. Menghasilkan. Berapa duit waktu itu? Kasih tahu jangan ya. Saya udah tahu sebenarnya. Apa kamu mau jadi badut juga? Bukan, saya udah. Dulu nggak tahu saya bareng Almaksum jadi badut. Jadi dulu honor, saya sih nggak mikir honor dulu ya. Yang Ya. penting saya gabung sama guru besar Betul. belajar. Betul. Jadi saya nggak pernah nanyain honor. Itu yang saya alami. Terus tiba-tiba ya ketika ada pekerjaan di luar yang memang profit, misalkan dari beberapa klien, misalkan Telkomsel, Ardat waktu itu apa segala macam lah, baru dikasih biaya bayaran gitu. Dan cukup lumayan, maksudnya. Ada ini ya. Nah, ada kalau dulu mah paling sering tuh provider. provider ya. Jadi misalkan Mentari, saya ingat saya bulan puasa tuh di HI dari pagi sampai buka puasa main pantomim di HI, bayangin. Selama bulan puasa. Astagfirullahaladzim. Dulu tuh masih honornya masih berapa ya? 75.000 apa sehari? Tapi kalau pantomim peran minum makan enak. Iya, Bulan pan puasa. puasa.
Oke, terus pernah main film? Dulu iya. Cuman bakat saya nggak di situ, nggak di Kan acting. padahal kan seni peran waktu Seni itu peran. belajarnya. Cuman kenapa bidang nggak bakat di situ? Kan seni peran dulu. Nggak tahu deh, saya Nggak tertarik gitu. Nggak tertarik Jadi gitu. artis gitu nggak tertarik. Nggak tertarik jadi artis. Iya. Jadi malah ngikut almarhum itu manajemen, terus diajarin penyutradaraan, Oh. diajarin gitu. Oke, berarti masuklah ke sutradara. Ya. Pernah bikin film apa? Pernah menyutradai film apa? Kalau nyutradarin film untuk layar lebar belum. Belum. Cuman kalau untuk bantu-bantu menjadi asisten sutradara udah cukup Sebutnya lumayan. Astrada. Asisten sutradara. Jadi itu, tapi kalau yang iklan, terus layanan masyarakat, company profile itu saya nyutradarain. Oh, itu ya. Kayak gitu. Oke. Kalau Akang Dede mau bikin iklan misalkan, bisa saya Ya, sutradarain. saya sih alhamdulillah udah beberapa main film juga di SCTP ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu Dulu sih saya nggak. dulu. Juki itu saya pernah ikut sinetron Juki waktu itu. Juki terus Tunjuk Satu Bintang itu saya pernah. Yang waktu itu kalau nggak salah Kucingku Bukan Anakmu ya? Itu. Bukan. Ada yang lagi hit banget si botak berambut panjang. Oh. Sama film horor waktu itu. Jeritan si bisu. Alhamdulillah. Oke. Kak, nah sekarang usahanya apa nih sekarang? Ini saya lihat ada baju, ada ini kreatif banget ini. Saya lihat kayaknya dari bahan-bahan yang sudah terpakai ini. Iya, kayaknya. betul. Coba saya mau lihat dong itu. Yang ini sesungguhnya konsep saya semua ini tuh dari 2015. Aha. Cuman 2015 tuh karena terlalu banyak kegiatan jadi saya nggak fokus. Jadi baru yang ini yang kaos sih udah terrealisasi 2015. Jadi brandnya tuh Koclak. Oh, Koclak. Ini brandnya Koclak ya. Koclak Bogor pisan lah nya, Sunda pisan ya, Koclak. Koclak lah. Tapi saya punya tema tuh semua tentang profesi. Jadi pertama tuh ini fotografer. Pertama tuh art entertainment. Nanti lagi cetak itu edisi kedua, ketiga ini Kang Cendol, Kang Talen. Tapi saya minta bikinin ya Master of Ceremony. Ada. Mau tapi saya? minggu depan. Nah, XL ya. XL boleh. Satu atau dua? Satu aja. Satu. Satu aja. Mana refleks aja ini begini teh kayak we terus. Oh ya, oke mantap. Ini fotografer keren. Buat teman-teman boleh ya yang mau pesan kaos juga di sini keren-keren. Ini bahannya adem. Ini kalau nggak salah apa nih bahannya kalau di ini ini yang lagi happening itu katon bambu. Katon bambu. Katon bambu. Katon bambu ya. Katon bambu. Ini enak banget kayaknya nggak geram. Ada yang lebih enak lagi happening juga katon tales. Katon talas. Jadi bisa dimakan. Oh. Nah, katon tales. Saya punya di rumah katon bat. Kan kusia. Ini luar biasa ya. Pokoknya buat teman-teman boleh nih ya, rekomend banget lah kaosnya. Dingin. Nah, ini juga ada beberapa yang ini dari bahan apa sih ya? Ini prototype ya, maksudnya masih saya kerjakan, masih saya cari ide. Boleh ada turunin satu A? Boleh. Jadi ini tuh tas dari ban. Oh, dari ban dalam. Ban dalam mobil ya. Sorry, ini yang truk. Oh, truk. Ini truk, ini tronton. Sebentar. Nah, ini tronton. Kang, yang ban kemarin hilang berarti di sini Kang ada. Enggak, tenang. Ini semua halal. Halal. Nanti ada logo MUI di sini. Ada logo MUI. Jadi tas ini halal. Halalan toibah bukan nyolong. Dijamin ya. Oh, ini juga ada mereknya ya. Nah, jadi kalau itu Koclak, kalau ini Kokolot. Ini Sunda banget ya. Ini keren. Sunda, ini dari bahannya ban dalam truk. Ya, jadi luar biasa nih apa namanya pengerjaannya ya. Jadi nutur truk bocor mah. Ada variannya juga. Ada variannya. Oh. Ini untuk koin. Nah, jadi ini untuk kunci mobil. Nah, ini buat ibu-ibu ya. Jadi kalau kemana-mana pakai tas ini kecil gitu. Ini kita lagi coba desain untuk surat-surat kayak surat pegadaian, surat hutang, gitu. Kalau surat cerai sama surat nikah belum. Ini apa nih? Ini dompet ya? Ini apa nih?
untuk kalau misalkan yang lagi susah tidur. Gitu. Jadi gini. Wah, mantap. Ah. Mantap. Enggak, ini untuk kartu nama. Kartu nama ya. Oh, ini juga ada ini untuk rokok ini masih prototipe sih, kita masih mau ini, nyoba. Di ini ya. Ya. Ini ya, oke. Handphone, rokok, kita lagi coba lah. Kita lagi coba-coba, ini juga untuk kartu nama. Keren. Masih. Ini kreatif banget teman-teman. Jadi ini di kisaran harga berapa kalau tas-tas nih? Nah, kita lagi mungkin 2021 saya jualnya, atau ya kalau misalkan udah ketemu source-nya segala macem, insya Allah sih nggak terlalu mahal ya, cuman harganya sih belum kita tentuin harganya. Cuman varian lah, ya, teman-teman keren loh. Cara bukanya gimana? Ditiup. Jadi yang ini Kang. Jadi ini saya mau ciptain juga di sini ada kayak aqua gitu ya. Aqua. Jadi kalau lagi haus bisa. Iya, di sini benar. Bagus. Ini loh, bener-bener ban dalam truk loh. Pentilnya panjang banget. Panjang banget. Gitu. Panjang banget. Luar biasa nih, keren. Pokoknya kalau yang senang-senang etnik gitu ya ini boleh nih, bisa rekomendasi banget nih untuk teman-teman yang ya mungkin mencari yang lain gitu ya, karena kalau tas-tas sekarang kan luar biasa mahal ya, tapi, jadi bahannya juga cepat rusak ya. Betul. Kalau ini kan rusak terus. Enggak, maksudnya kalau di ini anti air. Ini nggak boleh kena air berarti kalau anti air. Iya, nggak boleh kena air. Kan anti air namanya juga. Benar. Iya kan? Benar. Itu tidak boleh. Benar. Air, jadi tidak boleh kena air. Benar. Jadi tapi kalau kena air ini tidak basah. Tidak basah. Ya, jadi mau baju apapun cukup lah, luar biasa. Betul. Ya, oke. Terus selain ini, AA tuh kerjanya sebagai apa sekarang? Oh, kalau kemarin tuh sampai saat ini juga masih ngerjain untuk kayak bikin company profile ya. Terus ngajar acting gitu. Oh, masih ya? Masih. Okay. Terus saya bikin workshop. Kalau dulu sih sebelum COVID kan banyak acara-acara dari perusahaan ya, kayak misalkan acara gathering, acara apa. Nah biasanya mereka pengen tuh dibuat pertunjukan, Mas. Bikin dong pertunjukan yang main tapi karyawan-karyawan. Nah, saya tuh yang latih. Jadi latih bikin skenario juga. Skenarionya kayak gitu. Berarti anggaplah bisa mengajarkan acting ya. Iya. Coba dong, saya pengen tahu acting marah seperti apa. Nah itu saya nggak bisa acting. Tuh, yang ngajar acting belum tentu bisa acting. Oh gitu. Tapi tahu. Ilmu acting seperti apa gitu. Saya dulu jujur saya dulu setahun ngajar acting juga. Oh alhamdulillah, bisa acting. Bisa lah, bisa. Dan kamu ngactingin istri kamu kali ya? Enggak, serius. Saya ngajarin anak-anak acting. Waktu itu ada 14 murid saya, alhamdulillah. Masih aktif sekarang? Dulu enggak, dulu. Oh dulu. Tahun berapa itu teh? Tahun 2002 lah. 2002. Oh, alhamdulillah. Dan memang lumayan juga sih, beberapa bayarannya juga bahasa kasarnya mereka juga emang niat seperti itu gitu ya. Ya alhamdulillah. Dan saya juga selain ngelatih acting, waktu itu saya ngelatih berenang juga. Yang gede berenang justru. Oh, bisa renang juga? Iya, saya hampir per jam hitungannya. 1 jam bisa 8 juta. Di laut atau di kolam? Di kolam renang. 8 juta sekali ngajar. Setahun? 2 jam. Per 2 jam 8 juta. Ngajar berenang anak-anak buaya. Oh. Bapak ibunya nunggu di depan, di pinggir. Luar biasa. Iya benar. Anak-anak buaya dilatih berenang. Salah dikit, langsung beak orang, ya. Oke Kak. Siap. Sekarang begini. Penjualan yang begini ini sudah sejauh mana penjualan barang-barang? Kita belum jual. Belum ya. Ini baru masih produksi ya. Masih ngolah desain, ngolah warna, ngolah baju, cuttingan, yang saya lagi cari model-model yang nggak umum gitu dari cuttingan. Kayak gitu. Ini juga sama. Nanti kita bantulah di Semapur untuk dimasukkan ke iklan. Siap. Penjualannya insya Allah ya. Siap. Terus sekarang kita masuk ke Reuni Akbar juga. Siap. Kang. Reuni Akbar 98 ada grup nggak? Ada ya. Aktif nggak? Aktif grupnya ya? Dia komunikasi antara grup itu 98 aktif. Ada berapa grup? Ada berapa orang yang di grup? 100 lebih kalau nggak salah. Oh luar biasa ya. Dari kalau satu angkatan berapa orang sih kira-kira? 30-an ya kalau nggak salah. Nggak. 30-an, 20-an, 28.
satu angkatan itu, satu angkatan. Oh, kali berapa kelas aja tuh? 8 kali 30 aja. 8 kali 30 ya. Berapa? 250. Kalau misalnya masuk 100 udah hampir 40% ya yang ada di grup. Ya berarti yakin nggak 98 bisa hadir minimal 100 orang? Di sana? Buat reuni nanti? 2021? Ya. Amin ya. Insya Allah lah. Yakin ya? Tolong. 125 peserta. Oke. Itu 100 lebih 125 orang ya. Nah itu. Tapi kan gini, kalau presentasi 10% atau 20%-nya di luar kota misalkan, agak riskan juga kan, misal gitu. Tapi ya mostly sih insya Allah lah ya. Maksudnya kalau acaranya nggak terlalu jauh gitu. Iya, makanya teman-teman 98 nih harus lebih aktif lagi. Ya, buat teman-teman di 98 yang belum masuk ke paguyuban, undang dong di paguyuban supaya nanti mereka juga bisa mengetahui informasi-informasi yang ada di reuni akbar. Ada ini nggak kira-kira masukan atau saran buat panitia untuk reuni akbar maunya seperti apa sih 98? Ya itu tuh. Oh, untuk reuni 98 akbar atau reuni akbar 98 maunya seperti apa sih? Gitu. Ada masukan nggak? Mungkin acaranya harus manggil pelawak atau manggil grup musik atau apa segala macam kira-kira. Oke, 98 pernah reunian nggak 98? Udah berapa kali? Maksudnya reunian ketemu sih berapa kali kita? Iya, reuni yang anggap itu reuni 98 yang tersukses kapan? Kayak kita mau makan-makan paling sukses ya. Benar nggak? Di terakhir yang paling sukses itu di Yang kita makan di sini nih. Cisarua itu. Oh, yang saya datang juga tuh. Itu berapa orang yang hadir? Lebih dari 200, 150 lebih. 150 lebih. Iya. Anggap itu berarti sukses. Nah, itu apa yang diterapkan? Bisa hadir sebanyak itu apa yang diterapkan? Acaranya kah? Makan-makannya kah? Ininya dong. Komunikasi. Nah, makanya berarti kan komunikasi harus diperjelas. Buat teman-teman 98 diperjelas. Minimal banyak kuota yang dikasih gratis. Ya, itu aman itu mah. Kuota aman. Pokoknya kalau untuk kuota tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama ya. Oke. Prinsip hidup apa? Jalanin aja gitu. Jalanin aja. Sambil kita berdoa. Jalanin dan berdoa ya. Berdoa itu aja, dua itu. Baik. Sekarang buat teman-teman 98 bilang dong untuk hadir di reuni akbar, silakan. Ya. Bagi teman-teman angkatanku 98 insya Allah Kang Dede dan panitia yang lainnya akan merayakan reuni 20 Semunik apa Semapur sih? Semanik dong. Sekarang Semanik ya? Semanik 98. Semua angkatan lu bayangin tuh. 42 angkatan. 42 angkatan bayangkeun sih ya. Tadi saya ngeliat aja kesini pada datang. Hormat deh. Makanya hadir ya. Biar nambah seru dan kita dapat sesuatu lah minimal saling kenal, saling sapa gitu kan. Ya. Saling ketemu lah, kita ngobrol. Dengan gini juga saya kenal Kak Dede juga kan dulu sampai kita mau berantem gara-gara si X itu. Oke. Emang orang kan? Bercanda. Ini harus klarifikasi. Sorry, saya tidak pernah memperburukan cewek, tapi cewek memperburukan saya tuh. So ganteng mana? Yang paling ingat mas saya si Nata dulu ya. Si Nata. Kang Nata kemana? Ada. Bos itu bos saya. Ada dia. Salam untuk Kang Nata. Motor Harley jeung kunci Inggris. Oh dia mah eksis terus. Ya. Itu aja, datang aja ya pokoknya. Baik, terima ada kasih. MC Kondang. Baik, terima kasih sama-sama. Kang Rama ya. Udah datang, sehat, terima kasih sehat banyak. Terus, panjang umur. Siap. Salam buat keluarga, terima kasih amin. Suguhan dan diterimanya di rumah Kang Rama nih. Siap. Baik, saya sekarang mau masuk ke kuis boleh? Boleh. Oke. Kang, Heri mau di mana? Di sini aja. Sini aja ya. Oke. Buat teman-teman semuanya ya. Oke. Baik. Sekali lagi buat teman-teman Semanik ya, Baraya Semanik dan tentunya rekan-rekan dari beberapa angkatan yang nonton pada malam hari ini. Kalau teman-teman tadi menyimak pembicaraan saya dengan Kang Rama, pasti bisa menjawab ya. Oke, pertanyaan pertama adalah Kang Rama ini kan lulusan SMA Negeri Ciawi angkatan 98. Nah, beliau setelah lulus di SMA melanjutkan pendidikan kemana dan jurusan apa? Ya, melanjutkan pendidikan kemana dan jurusan apa? Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya,
Kang Rama juga mempunyai usaha lain, ya. Sebutkan usahanya apa, ya, dan apa nama usaha tersebut, ya. Itu pertanyaan yang kedua. Ya, dan pernah beliau menyebutkan barusan dengan saya, beliau pernah belajar mungkin acting, ya, yang beliau juga pasti punya guru, dan beliau sedang menyebutkan 3 orang guru itu. Nah, sebutkan siapa yang menjadi guru beliau, dan ini juga memang orang-orang terkenal saat ini. Silahkan disebutkan pertanyaan ketiga, ya. Sebutkan juga 4 jurusan teater, ya. 4 jurusan teater meliputi apa saja. Dan yang terakhir, saat ini beliau menjadi sutradara dalam bidang apa saja. Sebutkan 3 bidang sutradara yang beliau geluti saat ini. Oke, itu pertanyaan dari Semapur. Silahkan buat teman-teman yang mungkin tadi menyimak pertanyaan saya, obrolan saya dengan beliau, pasti akan bisa menjawab. Silahkan jawaban Anda bisa langsung dijawab di kolom komentar. Tentunya jawaban yang pertama yang akan mendapatkan hadiah yang dengan tepat dan benar. Tentunya juga kami dari Semapur memberitahukan bahwa Semapur akan tayang setiap seminggu 3 kali dengan acara yang berbeda tentunya. Di sini ada Semapur, ada Pasmina, Pasangan Minggu Ayeuna, dan juga nanti ada program baru. Program apa itu? Tunggu nanti minggu depan, ya. Dan tentunya sekali lagi juga kami beritahukan untuk semua teman-teman, yuk kita berdoa buat kakak kelas kita, adik kelas kita, Kang Yunardi. Beliau adalah mantan ketua Reuni Akbar yang saat ini beliau sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, dan tentunya Allah sehatkan lagi, bisa beraktivitas kembali, karena beliau saat ini sedang menjabat menjadi kepala desa dari Rancamaya, ya. Kita doakan beliau. Dan juga untuk teman-teman yang lain yang mungkin dari Semanik yang kita tidak tahu mereka di mana dan sedang apa sakitnya atau bagaimana, kita doakan juga agar mereka juga Allah sehatkan, Allah sembuhkan, khususnya untuk rekan-rekan dari Semanik semuanya. Baik, itu saja dari saya. Tentunya jangan lupa saksikan terus channel kami di YouTube. Jangan lupa like and subscribe. Semapur Semanik punya cerita. Ajibun guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.